Jabatan Pak Akar taruhannya ya. Saya dan Pak Wakil Gubernur tidak datang untuk memperkaya diri, kami hadir untuk mengabdi. Oleh karenanya, kami akan berdiri di garda terdepan, memberi teladan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan yang kami pimpin. Saya tidak akan ragu menindak siapapun yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan rakyat. Saya akan pastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok atau perusahaan. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak seluruh putra-putri terbaik Maluku Utara untuk berpartisipasi aktif dalam akselerasi pembangunan. Saya dan Pak Sarbin, kita bukan superhuman, kita membutuhkan super team, kita membutuhkan putra-putri terbaik dari Maluku Utara untuk bersama-sama membangun Maluku Utara yang lebih baik. Torang Samua Basodara. Ini adalah pemerintahan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Visi dan misi utama kami bila disederhanakan akan menjadi program pro rakyat yang meliputi pertama, pelayanan kesehatan gratis yang nyaman dan berkualitas, pelayanan pendidikan gratis yang terjangkau dan berkualitas, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis hingga ke pelosok terluar. Kemarin saya telah memerintahkan PLT Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama sekolah gratis bisa kita mulai terapkan. Di bidang kesehatan, kita perlu segera menjalankan Inpres nomor 5 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan dengan memobilisasi PKG, pemeriksaan kesehatan gratis bagi semua warga. Ibu Sherly, ada yang mau disampaikan? Di luar yang sudah disampaikan? Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, Pak Mendagri, Pak Bu Menpan RB dan jajarannya, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Komisi 2 bahwa tujuan hari ini adalah kita mendengar keputusan dari Pak Mendagri dan Pak Bu Menpan RB terkait relaksasi. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang dan ditambah karena relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak, contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH. Dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil, dan kami ditahan 60%. Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K, kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita akan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya, menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Ya, teman-teman, memang gaya kepemimpinan dari Ibu Sherly Juanda ini mirip-mirip dengan gaya kepemimpinan Pak Ahok. Teman-teman, selamat bergabung di channel ini.
sangat luar biasa teman-teman pidato yang disampaikan oleh Ibu Shirley Juanda tadi adalah Gubernur Maluku Utara, di mana pada pidatonya sangat tegas untuk pemberantasan korupsi dan pro terhadap rakyat. Ketegasan yang diambil oleh Ibu Shirley Juanda ini sangat mirip sekali dengan ketegasan yang dilakukan oleh Pak Ahok. Ini Pak Ahok dan Ibu Shirley Juanda ini sangat cocok sekali teman-teman jika netizen menjodohkan mereka untuk bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden untuk tahun 2029 yang akan dini. Karena Pak Ahok tegas dalam versi laki-laki dan Ibu Shirley ini tegas dalam versi perempuan, sehingga kedua tokoh ini cocok sekali dalam memimpi ketika ada keinginan, bahkan pernah disampaikan oleh Pak Ahok bahwa cita-citanya itu adalah untuk menjadi presiden. Nah, ketika kedua tokoh ini bisa menjadi presiden, maka segala program dan kebijakan yang mereka lakukan sangat bisa berjalan karena mereka ini ada komitmen untuk memberantas korupsi. Karena pernah yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa akar permasalahan di Republik ini adalah korupsi. Ketika korupsi telah ditiadakan, maka segala kebijakan akan berjalan dengan baik. Menurut saya teman-teman, memang sangat betul sekali yang disampaikan oleh Pak Ahok itu. Jika seandainya program atau kebijakan yang diambil pemerintah itu sejelek apapun yang dilakukan pemerintah dalam programnya, contohnya, tetapi ketika tidak ada korupsi, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak akan berjalan. Tetapi sebaliknya, program pemerintah yang sangat baik pun, dan ketika ada korupsi di dalamnya, maka jelas programnya itu atau kebijakannya itu tidak akan berjalan. Contohnya, program unggulan dari Pak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan MBG. Nah, itu adalah sangat membantu anak-anak bangsa terhadap pemenuhan gizi yang masih kekurangan gizi. Tetapi karena ada korupsi di dalamnya, maka programnya itu tidak akan jalan, di mana pengelola BGN telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi. Nah, Pak Ahok dan Ibu Shirley Juanda ini sangat tegas dalam memberantasan korupsi. Seperti program-program yang disampaikan oleh Ibu Shirley Juanda ini tadi, itu sangat pro terhadap masyarakat. Contohnya dengan pelayanan kesehatan gratis, dengan pendidikan gratis, dan membangun infrastruktur di dalam pemerintahannya. Ini sangat membangun sekali terhadap kebijakan-kebijakan Gubernur Shirley Juanda ini. Nah, kita melihat bagaimana kepuasan masyarakat di Maluku Utara terhadap kinerja atau kepemimpinan Ibu Shirley Juanda ini. Indikator politik Indonesia 85,1% warga puas kinerja Shirley Sarbi di Maluku. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil riset tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Provinsi Maluku Utara.
yang dipimpin Shirley Juanda Sarbin Sehe. Hasilnya sebanyak 85,1 warga puas terhadap kinerja Shirley Sarbin dalam setahun masa pemerintahannya. Kepemimpinan Ibu Shirley Juanda ini baru berumur sekitar 1 tahun, maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahannya telah mencapai 85,1%. Ini bayangkan ketika Ibu Shirley Juanda ini memimpin sampai akhir masa jabatannya sampai 5 tahun. Nah, berikutnya teman-teman, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut data tersebut berdasarkan survei yang dirilis pada periode 13 sampai 23 Februari tahun 2026. Survei melibatkan 820 responden yang terbesar di seluruh kabupaten kota di Maluku Utara dengan margin of error sekitar 3,5% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Capaian tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap konsolidasi pemerintahan pasca dinamika politik daerah, termasuk peristiwa wafatnya almarhum Benny Laus yang sebelumnya menjadi figur sentral dalam kontestasi politik di Maluku Utara, kata Burhanuddin dalam keterangannya. Dia mengungkapkan bahwa sebanyak 41,5% responden menyatakan sangat puas dan 43,6% cukup puas terhadap kinerja Gubernur Shirley Juanda. Sementara sebanyak 77,9% responden puas atas kinerja Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Pemerintahan Shirley Sarbin dinilai mampu menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif, bebernya. Lebih lanjut teman-teman, Burhanuddin mengatakan tingginya tingkat kepuasan publik menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Alasannya, kepuasan publik perlu diterjemahkan menjadi kerja birokrasi yang sistematis dan terukur agar harapan masyarakat dapat dijawab secara konkret. Kalau ekspektasi tidak diturunkan secara teknokratik dalam bentuk realitas kebijakan teknokratis dalam 23 bidang dan visi misi, maka harapan yang tinggi itu bisa jadi bumerang, jelasnya. Sementara itu, Gubernur Shirley menegaskan komitmennya terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, mempercepat realisasi program prioritas, kemudian memastikan setiap kebijakan berjalan berbaris perencanaan teknokratis dan kebutuhan real masyarakat. Dia juga melihat hasil survei ini sebagai energi positif sekaligus pengingat untuk terus bekerja lebih cepat, lebih terukur, dan lebih responsif terhadap aspirasi warga Maluku Utara. Hasil survei yang jujur menjadi alat bantu bagi kami untuk lebih objektif memandang setiap persoalan publik. Tentu ini positif untuk kita lebih responsif menjawab setiap PR, kata Shirley. Nah, itu teman-teman persentase yang diraih oleh Ibu Shirley Juanda ini saat pemerintahnya yang hanya masih berjalan 1 tahun sudah mencapai 85,1%.